Berdiri di tengah derasnya hujan yang menghujam bumi, aku merasa tubuhku mati rasa. Dinginnya air yang meresap hingga ke tulang tak lagi terasa. Menyakitkan dibandingkan dengan gemuruh yang menghancurkan dadaku saat ini. Di tanganku, sebuah mainan mobil-mobilan kecil milik Bagas sudah hancur. Rodanya terlepas, persis seperti hidupku yang hancur berkeping-keping dalam semalam. Di depan sana, sebuah rumah dengan pagar kayu yang terlihat asri. Namun bagiku, rumah itu adalah monumen pengkhianatan yang paling keji. Aku melihat bayangan suamiku, Mas Aris, pria yang selama 10 tahun ini kupuja sebagai sosok paling setia, berdiri di balik jendela itu bersama seorang wanita lain. Seharusnya aku tidak berada di sini. Seharusnya malam ini aku sedang meringkuk di bawah selimut hangat di rumah kami, menunggu kabar lewat telepon genggam tentang kapan Mas Aris akan pulang dari dinasnya di luar kota. Namun, takdir memiliki cara yang sangat sinis untuk menampar kenyataan ke wajahku. Semuanya bermula dari sebuah bisikan, sebuah kalimat pendek dari bibir mungil Bagas, putra kami yang baru berusia 6 tahun. Bisikan yang awalnya kukira hanya imajinasi anak kecil, namun ternyata adalah kunci pembuka pintu neraka yang selama ini disembunyikan ropet-ropet oleh suamiku. Ibu, kenapa ayah bawa tante itu ke kamar kalau ibu lagi tidur? Sebelum kita lanjutkan ceritanya, dukung channel kami dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kami semangat menyajikan kisah nyata lainnya dari seorang istri yang mengalami red flag ataupun kesedihan hidup dalam pernikahan. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, kalian yang terhebat. Sekarang kita lanjutkan lagi ceritanya. Kalimat itu terus terngiang, berputar-putar di kepalaku seperti kaset. Rusak, menyakitkan, menyesakkan, membuatku ingin berteriak sekeras mungkin, namun suaraku tertahan di tenggorokan. Aku menatap lurus ke arah jendela lantai 2 rumah asing itu. Aku tahu, setelah malam ini, tidak akan ada lagi kata pulang. Tidak akan ada lagi pelukan hangat di pagi hari, atau janji-janji manis tentang masa tua bersama. Aku berdiri di ambang kehancuran yang tak bisa lagi diperbaiki. Mari kita mundur sejenak ke waktu di mana aku masih menjadi wanita paling bahagia di dunia. Namaku Risa. Bagi banyak orang, hidupku adalah definisi dari keberuntungan. Menikah dengan Mas Aris adalah impian yang menjadi kenyataan. Dia adalah pria Jawa yang sangat menjunjung tinggi tata krama. Lembut tutur katanya dan sangat penyayang. Sebagai seorang istri dari pria yang memiliki karier cemerlang di sebuah instansi pemerintahan, aku sudah terbiasa dengan jadwal dinas luar yang bisa memakan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Sabar ya, Cah Ayu. Mas kerja ini untuk masa depan kamu dan Bagas. Nanti kalau sudah selesai proyek di Jawa Tengah ini, Mas ambil cuti panjang buat kita jalan-jalan. Begitu ucapnya, setiap kali ia mengepak koper di depan pintu rumah. Aku selalu melepasnya dengan senyuman dan doa yang tulus. Aku bangga menjadi istrinya. Aku bangga dengan cara dia memperlakukan orang tuaku dan bagaimana dia menjadi sosok ayah yang begitu sempurna bagi Bagas. Di mataku, Mas Aris adalah pilar yang kokoh. Pria yang tidak mungkin sedikit pun berpaling dariku. Rumah kami, meski seringkali terasa sepi karena ketidakhadirannya, selalu penuh dengan aroma kebahagiaan. Aku mengisi hari-hariku dengan mengurus Bagas, merapikan tanaman, dan menyiapkan segala hal agar saat Mas Aris pulang, dia akan merasa berada di surga yang paling nyaman. Namun, benarkah kebahagiaan itu nyata? Ataukah aku hanya sedang menari di atas lapisan es tipis yang siap retak kapan saja? Kehidupan kami sangat tenang. Mas Aris selalu rutin mengirimkan uang belanja yang lebih dari cukup. Dia tidak pernah lupa menelepon setiap malam, menanyakan apakah Bagas sudah makan, atau apakah aku sudah mengunci pintu rumah dengan benar. Perhatian-perhatian kecil itu membuatku merasa sangat dicintai. Meski jarak memisahkan kami, aku bahkan sering merasa kasihan padanya.
membayangkan dia yang harus bekerja keras di lokasi proyek yang panas dan melelahkan. Sementara aku duduk nyaman di rumah. Mas, jangan terlalu capek ya. Jangan lupa vitaminnya diminum. Pesanku melalui sambungan video call. Iya, sayang. Kamu juga ya. Jaga diri baik-baik. Mas kangen banget sama kalian. Jawabnya dengan tatapan mata yang sangat tulus. Tak ada sedikit pun keraguan di hatiku. Tak ada firasat buruk. Semuanya terlihat sangat sempurna. Terlalu sempurna. Hingga aku lupa bahwa di dunia ini, sesuatu yang terlihat tanpa celah biasanya menyimpan rahasia paling gelap di baliknya. Setiap sudut rumah kami menyimpan memori tentang cintanya. Foto-foto pernikahan kami di ruang tamu, tawa Bagas yang menggema di lorong, hingga wangi parfum Mas Aris yang masih tertinggal di bantal meski dia sudah pergi berhari-hari. Aku merasa menjadi wanita yang paling lengkap. Aku tidak butuh kemewahan yang berlebihan. Asalkan Mas Aris selalu kembali pulang dengan selamat ke pelukanku. Itulah yang selalu kutanamkan di benakku selama bertahun-tahun. Tetapi kedamaian itu hanyalah sebuah ilusi yang dibangun dengan sangat rapi. Aku tidak pernah menyadari bahwa setiap kali Mas Aris berpamitan, setiap kali dia mencium keningku dan berkata, "Mas berangkat dulu ya, sayang." Sebenarnya, dia sedang melangkah masuk ke dalam kehidupan yang lain. Kehidupan yang sama sekali tidak melibatkan aku di dalamnya. Perlahan, tapi pasti, kabut misteri itu mulai merayap masuk ke dalam rumah kami. Awalnya, hanya hal-hal kecil. Hal-hal yang awalnya kuabaikan karena rasa percayaku yang buta. Aku tidak pernah menyangka bahwa orang yang paling aku percayai adalah orang yang akan memberikan luka paling dalam di hatiku. Dan pemicunya bukanlah sebuah bukti foto atau pesan singkat yang tertinggal, melainkan sebuah kejujuran polos dari seorang anak kecil yang belum mengerti apa itu arti pengkhianatan. Malam itu seharusnya menjadi malam kepulangan Mas Aris setelah 3 bulan dinas di luar kota. Aku sudah menyiapkan masakan kesukaannya. Sambal goreng ati dan opor ayam yang aromanya memenuhi seisi rumah. Bagas sangat bersemangat. Dia terus berlarian ke depan pagar setiap kali mendengar suara motor atau mobil yang lewat. "Ayah pulang jam berapa, Bu?" tanya Bagas dengan mata berbinar. "Sebentar lagi sayang, ayah masih di jalan," jawabku sambil merapikan meja makan. Namun, ketika Mas Aris akhirnya sampai, ada sesuatu yang terasa berbeda. Dia memang memelukku. Dia memang mencium Bagas, tapi ada sebuah jarak yang tak kasat mata di antara kami. Tatapannya tidak lagi setajam dulu. Ada kegelisahan yang dia sembunyikan di balik senyum lelahnya. Saat itu, aku hanya berpikir dia mungkin sangat capek karena perjalanan jauh. Aku tidak tahu bahwa itu adalah awal dari keruntuhan duniaku. Saat malam semakin larut, ketika Mas Aris sedang membersihkan diri di kamar mandi, Bagas menarik ujung dasterku. Wajahnya terlihat bingung, seolah ada sesuatu yang mengganjal di pikiran kecilnya. Dia berbisik dengan suara yang sangat pelan, seolah takut ada orang lain yang mendengar. "Ibu, tante yang itu ikut pulang juga ya?" Aku mengerutkan kening, mencoba mencerna pertanyaannya. "Tante, siapa nak?" "Ayah, pulang sendiri kok." Bagas menggeleng pelan, matanya menatap ke arah tangga. "Tante, yang mukanya ada lukanya itu, Bu, yang waktu itu ayah bawa ke kamar kita pas ibu lagi ke pasar. Dia ada di sini lagi?" Detik itu juga, jantungku seolah berhenti berdetak. Dunia di sekitarku mendadak hening. Hanya ada suara detak jam dinding yang terdengar sangat keras di telingaku. Aku menatap Bagas dengan tatapan tak percaya. Sementara dari arah kamar mandi, suara gemericik air berhenti. Aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Inilah awal dari pencarian kebenaran yang akan membawaku ke titik paling rendah dalam hidupku. Kebenaran yang akan membuatku mengerti mengapa rumah yang penuh kenangan ini tiba-tiba terasa begitu asing dan dingin. Aku mematung di pinggir tempat tidur, menatap Bagas
yang masih menungguku menjawab pertanyaannya. Tanganku gemetar hebat, namun aku berusaha sekuat tenaga untuk tetap terlihat tenang di depan putraku. Suara pintu kamar mandi yang berderi terbuka membuatku tersentak. Mas Aris keluar dengan handuk yang melilit pinggangnya. Wajahnya tampak segar, namun bagiku, wajah itu tiba-tiba terlihat seperti topeng yang sangat asing. "Kok belum tidur, Gas? Ayo, sudah malam. Besok sekolah kan?" Mas Aris menyapa Bagas dengan suara baritonnya yang lembut, seperti biasa. Dia mengusap kepala Bagas dengan penuh kasih sayang. Sebuah pemandangan yang biasanya membuat hatiku hangat, tapi kini justru membuat perutku mual. Aku hanya bisa terdiam, memperhatikan interaksi mereka. Apakah pria di depanku ini benar-benar membawa wanita lain ke rumah kami, ke tempat tidur kami saat aku tidak ada? Dan siapa wanita dengan wajah luka yang dimaksud Bagas? Imajinasi anak kecil seringkali liar. Tapi Bagas bukan tipe anak yang suka berbohong. Dia terlalu polos untuk mengarang cerita sespesifik itu. Malam itu, setelah Bagas terlelap di kamarnya, suasana di dalam kamar kami terasa sangat mencekam. Mas Aris sudah berbaring di sampingku. Napasnya mulai teratur, menandakan dia sudah masuk ke alam mimpi. Namun, mataku tetap terjaga, menatap langit-langit kamar yang tampak kelam. Aku menoleh ke arah suamiku. Wajahnya begitu tenang saat tidur. Tidak ada gurata rasa bersalah sedikit pun. Aku mulai bertanya-tanya, apakah selama ini aku yang terlalu naif? Ataukah Mas Aris memang seorang aktor yang sangat hebat? "Mas," bisikku pelan, memastikan dia benar-benar tidur. Tak ada jawaban. Aku memberanikan diri untuk bangkit dari tempat tidur. Langkahku sangat ringan, nyaris tak terdengar, menuju meja rias tempat Mas Aris meletakkan ponselnya. Jantungku berdegup kencang, seolah-olah aku sedang melakukan tindakan kriminal. Selama 10 tahun menikah, aku tidak pernah sekalipun menyentuh ponselnya tanpa izin. Kami memiliki komitmen tentang privasi. Atau setidaknya, itulah yang selalu ditekankan olehnya. Saling percaya itu kunci, Dek. Kalau sudah buka-buka HP, berarti sudah nggak ada rasa percaya lagi. Kata-katanya selalu terngiang di kepalaku. Namun malam ini, rasa percaya itu sudah retak karena bisikan Bagas. Aku mencoba menyalakan layarnya. Terkunci. Aku mencoba tanggal lahirku, tanggal lahir Bagas, hingga tanggal pernikahan kami. Semuanya salah. Mas Aris sudah mengganti kata sandinya. Hati kecilku mulai berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sejak kapan dia merasa perlu mengganti sandi yang selama bertahan-tahan aku tahu? Pagi harinya, aku berusaha bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aku menyiapkan sarapan nasi goreng kesukaannya dengan rapi. Mas Aris keluar dari kamar dengan pakaian dinasnya yang rapi, tampak sangat gagah dan berwibawa. "Mas, nanti siang mau dibawakan bekal ke kantor?" tanyaku sambil menuangkan kopi hitam kesukaannya. "Nggak usah sayang, Mas ada meeting di luar kantor siang ini. Mungkin langsung lanjut ke lokasi proyek lagi. Kabar buruknya, mungkin Mas harus berangkat lagi besok ke Semarang selama 2 minggu. Jawabnya tanpa menatap mataku. Dia sibuk memoles selai ke rotinya. 2 minggu? Dia baru saja pulang semalam. Baru juga pulang, Mas. Kasihan Bagas. Dia kangen banget sama ayahnya. Mas Aris menghela napas panjang, lalu menggenggam tanganku. "Mas tahu, Dek. Tapi ini tugas negara. Mas juga berat ninggalin kalian. Sabar ya. Ini buat tabungan kita juga." Dulu, kalimat itu akan membuatku merasa terharu dan bangga. Tapi sekarang, aku hanya merasakan kecurigaan yang semakin menebal. Aku memperhatikan detail kecil pada dirinya. Wangi, parfumnya. Dia mengganti parfumnya menjadi aroma yang lebih tajam dan maskulin. Bukan aroma sitrus lembut yang biasanya aku belikan. Dan ada satu hal lagi yang mengusik pikiranku. Sebuah jam tangan baru yang melingkar di pergelangan tangannya. Itu bukan jam tangan yang murah. Dari mana dia mendapatkannya? "Jam barunya bagus, Mas. Beli di mana?" tanyaku sesantai mungkin.
Gerakan tangannya terhenti sejenak, sangat singkat. Tapi aku bisa merasakannya. Oh, ini hadiah dari rekan kerja di kantor karena proyek bulan lalu sukses. Murah kok, cuma kelihatan bagus aja. Dia berbohong. Aku tahu suamiku luar dalam. Saat dia berbohong, dia cenderung menghindari kontak mata dan akan menyibukkan tangannya dengan hal lain. Dia langsung meminum kopinya dengan terburu-buru dan pamit berangkat setelah mobilnya meninggalkan halaman rumah. Aku terduduk lemas di kursi ruang makan. Rumah ini terasa begitu sunyi, begitu dingin. Aku menatap sudut ruangan yang tadi ditunjuk Bagas. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini saat aku pergi ke pasar atau mengantar Bagas sekolah tambahan? Aku mulai mencari alasan untuk keluar rumah. Aku menghubungi salah satu teman lama Mas Aris yang juga bekerja di kantor yang sama, Mas Bambang. Aku berpura-pura menanyakan tentang oleh-oleh yang tertinggal di kantor. Halo, Mas Bambang, maaf mengganggu pagi-pagi. Itu loh, Mas Aris bilang ada oleh-oleh dari Semarang buat saya yang tertinggal di meja kantornya. Apa Mas Bambang lihat? Tanyaku dengan nada seramah mungkin. Suara di seberang telepon terdiam sejenak. Semarang? Loh, jeng Risa? Aris kan bulan lalu tugasnya ke Surabaya, bukan Semarang. Dan setahu saya, dia sudah ambil cuti seminggu ini. Bukannya dia di rumah. Duniaku serasa runtuh. Lidahku keluh. Aku berusaha menahan getaran di suaraku. Oh, iya. Maksud saya Surabaya. Mas, saya yang salah dengar. Dan iya, dia memang di rumah. Tapi katanya ada berkas yang mau diambil ke kantor siang ini. Ya sudah kalau begitu. Makasih ya Mas. Aku menutup telepon dengan tangan yang gemetar hebat. Kebohongan pertama terungkap. Dia tidak di Semarang. Dia di Surabaya. Dan dia sedang cuti. Lalu kemana dia pergi setiap pagi dengan seragam dinasnya yang rapi itu? Kemana dia pergi selama berbulan-bulan yang dia sebut sebagai dinas luar? Rasa sayang yang kupupuk selama 10 tahun mulai terkikis oleh rasa benci yang perlahan muncul. Aku merasa seperti orang bodoh yang selama ini dimainkan dalam sebuah skenario sandiwara yang panjang. Namun, aku belum bisa melabraknya. Aku butuh bukti yang lebih kuat. Aku butuh tahu siapa wanita yang dimaksud Bagas. Sore itu, saat Bagas pulang sekolah, aku mengajaknya duduk di taman belakang. Aku memberikan dia es krim kesukaannya, agar dia merasa nyaman. Bagas, ingat gak kemarin Bagas cerita soal tante yang dibawa ayah? Tanyaku pelan. Bagas mengangguk, mulutnya belepotan es krim coklat. Iya Bu, tantenya serem, ada merah-merah di pipinya. Kayak bekas luka bakar gitu. Dia sering nangis kalau di kamar ayah. Jantungku mencelos. Sering. Nah, berarti bukan cuma sekali? Sering banget pas ayah bilang mau antar Bagas main ke rumah temen. Tapi ternyata kita malah ke rumah tante itu. Terus kalau di rumah ini, tante itu pernah datang pas malam-malam, pas ibu sudah tidur. Ayah bilang, jangan bilang ibu. Nanti ibu sakit. Bagas nggak mau ibu sakit. Jadi Bagas, diam aja, anakku. Dia menanggung beban rahasia ini sendirian hanya karena ingin melindungiku. Aku memeluk Bagas erat-erat. Air mataku tumpah tak terbendung lagi. Di balik kedamaian rumah ini, di balik senyum santun suamiku, ternyata ada sebuah pengkhianatan yang begitu terencana dan melibatkan anakku. Sebagai saksi bisu, aku menghapus air mataku dengan kasar. Cukup sudah tangisan ini. Jika Mas Aris ingin bermain sandiwara, maka aku akan menjadi sutradaranya mulai sekarang. Aku akan mencari tahu siapa wanita itu, di mana mereka bertemu, dan apa yang sebenarnya mereka rencanakan di belakangku. Aku teringat akan sesuatu. Mas Aris selalu meninggalkan tas kerjanya di ruang kerja jika dia pulang dinas, tapi dia selalu menguncinya. Selama ini aku tidak pernah peduli, karena aku menghormati privasinya. Tapi hari ini, privasi itu tidak lagi ada harganya bagiku. Aku berjalan menuju ruang kerja di lantai bawah. Pintu kayu jati itu tertutup rapat. Aku tahu,
Mas Aris menyimpan kunci cadangannya di dalam laci meja riasku, tersembunyi di balik kain-kain bedong Bagas yang lama. Dengan tangan gemetar, aku membuka laci itu. Benar saja, kunci kecil itu ada di sana. Aku melangkah kembali ke ruang kerja, memasukkan kunci ke lubangnya, dan klik. Pintu terbuka. Ruangan itu tercium aroma debu dan parfum maskulin yang tajam. Aku mulai menggeledah laci mejanya satu persatu. Awalnya, aku tidak menemukan apa-apa selain tumpukan berkas kantor yang membosankan. Namun, di laci paling bawah yang tersembunyi di balik tumpukan koran lama, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, terdapat sebuah ponsel lama yang masih menyala. Aku membukanya. Ponsel itu tidak dikunci. Dan di sana, di dalam galeri fotonya, duniaku benar-benar hancur menjadi debu. Ada ratusan foto Mas Aris dengan seorang wanita. Wanita dengan luka parut di pipi kirinya. Persis seperti yang dikatakan Bagas. Mereka tampak sangat mesra, layaknya suami istri. Dan yang paling menyakitkan, ada foto mereka sedang menggendong seorang bayi yang usianya mungkin baru beberapa bulan. Di bawah foto itu, ada sebuah pesan teks yang belum terkirim dari Mas Aris untuk wanita itu. Sabar ya, Lastri. Sebentar lagi, semua urusan di rumah ini selesai. Mas akan segera bawa kalian tinggal bersama selamanya. Napas duniaku seolah berhenti. Rumah ini bukan lagi pelabuhanku. Rumah ini adalah tempat persembunyian seorang monster yang memakai wajah suamiku. Dan wanita itu, Lastri. Aku merasa pernah mendengar nama itu sebelumnya. Nama yang dari masa lalu Mas Aris, yang pernah ia sebut sebagai hanya teman masa kecil. Tanganku meremas ponsel itu kuat-kuat. Amarah yang luar biasa mulai membakar habis sisa-sisa kesedihanku. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan hidupku dan Bagas. Aku akan mengikuti permainan ini sampai ke akarnya. Aku akan mencari tahu di mana rumah wanita itu berada. Dan aku akan memastikan Mas Aris membayar setiap tetes air mata yang aku keluarkan hari ini dengan sisa tenaga yang kumiliki. Aku mulai mencatat setiap detail dari ponsel rahasia itu, alamat yang sering muncul di aplikasi peta, nomor telepon yang dinamai bengkel, hingga jadwal-jadwal pertemuan yang disamarkan sebagai rapat koordinasi. Esok paginya, Mas Aris bersiap pergi. Dia mengenakan seragam dinasnya yang paling rapi, menyisir rambutnya dengan minyak rambut yang aromanya kini membuatku mual. Dia mencium keningku dengan kelembutan yang dulu sangat aku syukuri, tapi sekarang terasa seperti sengatan kalajengking. Mas berangkat ya, Dek. Jaga kesehatan. Jangan telat makan. Kabari Mas kalau ada apa-apa sama Bagas. Ucapnya manis. Iya, Mas. Hati-hati di jalan. Semoga tugasnya lancar. Jawabku dengan senyum yang kupaksakan, sedemikian rupa hingga otot wajahku terasa sakit. Begitu mobilnya menjauh dari pagar, aku tidak membuang waktu. Aku sudah menitipkan Bagas ke rumah ibuku dengan alasan ada urusan perbankan yang mendesak. Aku segera memanggil taksi daring. Alamat yang kutuju bukanlah kantor pemerintahan tempatnya bekerja, melainkan sebuah perumahan di pinggiran kota, sekitar 1 jam perjalanan dari rumah kami. Sepanjang perjalanan, dadaku bergemuruh. Aku terus memandangi foto wanita bernama Lastri itu di ponselku. Lukanya di pipi kiri itu tampak seperti bekas luka bakar yang sudah lama. Siapa dia sebenarnya? Mengapa Mas Aris begitu terikat padanya hingga tega membangun kehidupan ganda? Taksi berhenti di depan sebuah rumah sederhana, namun terawat dengan banyak tanaman bunga di depannya. Suasananya sepi, namun aku melihat mobil Mas Aris terparkir tidak jauh dari sana, tersembunyi di bawah pohon rindang. Jantungku berpacu 2 kali lebih cepat. Aku turun dari taksi dan berjalan perlahan, berusaha tidak terlihat mencolok. Aku mengintip dari balik pagar tanaman. Pintu rumah itu terbuka. Mas Aris keluar tanpa seragam dinasnya. Dia sudah berganti kaos santai sambil menggendong seorang bayi. Di belakangnya muncul wanita itu, Lastri. Dia tidak secantik aku jika dilihat dari standar umum. Wajahnya penuh guratan lelah dan luka,
Di pipinya itu memang terlihat sangat jelas. Namun, cara Mas Aris menatapnya, itu adalah tatapan penuh rasa bersalah, sekaligus rasa tanggung jawab yang amat besar. Sesuatu yang sudah lama tidak kulihat, ditujukan padaku. Aku merasa duniaku berputar. Aku ingin berteriak, melabrak mereka saat itu juga. Tapi aku teringat nasihat almarhum ayahku. Jangan pernah berperang tanpa senjata yang lengkap. Risa. Aku mengeluarkan ponselku, merekam interaksi mereka dari balik celah tanaman. Aku merekam saat Mas Aris mencium pipi wanita itu, saat dia tertawa menggoda bayi dalam dekapannya, dan saat mereka masuk kembali ke dalam rumah sambil bergandengan tangan. Bukti ini sudah cukup untuk menghancurkan kariernya. Namun, aku butuh lebih dari sekadar kehancuran karier. Aku ingin tahu kenapa. Aku memutuskan untuk tidak pulang. Aku menunggu di sebuah kedai kopi kecil di seberang jalan hingga sore hari. Saat Mas Aris akhirnya keluar dan pergi meninggalkan rumah itu, mungkin berpura-pura pulang dari dinas, aku memberanikan diri mendekati rumah tersebut. Aku mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Pintu terbuka. Lastri berdiri di sana, menggendong bayinya. Dia tertegun melihatku. Matanya yang sayu langsung membelalak penuh ketakutan. Dia sepertinya tahu siapa aku. Mbak Risa, suaranya bergetar. Jadi kamu tahu siapa saya? Tanyaku dengan nada dingin yang bahkan aku sendiri tidak mengenalinya. Lastri mundur selangkah, mempersilahkan aku masuk dengan wajah pucat pasi. Di dalam rumah itu, suasananya sangat kontras dengan rumahku yang luas. Di sini, sempit, pengap, namun penuh dengan barang-barang yang kubelikan untuk Mas Aris. Jaket yang kubelikan untuk ulang tahunnya. Termos yang kukira hilang. Semuanya ada di sini. Saya mohon, Mbak, jangan marah dulu. Mas Aris, dia hanya ingin menebus kesalahan masa lalunya. Ucap Lastri sambil terisak. Kesalahan apa? Menikahi aku, bentakku. Lastri menggeleng. Dia kemudian bercerita tentang sesuatu yang membuat bulu kudukku berdiri. Ternyata, belasan tahun lalu, sebelum Mas Aris mengenalku, mereka adalah sepasang kekasih di desa. Sebuah kecelakaan kompor meledak di dapur rumah Lastri, membuat wajahnya cacat dan keluarganya bangkrut. Mas Aris, yang saat itu masih muda dan takut akan masa depannya, meninggalkan Lastri begitu saja karena tekanan dari orang tuanya yang menginginkan menantu yang sempurna. Dia meninggalkan saya saat saya hancur, Mbak. Dan 5 tahun lalu, saat dia dinas ke Surabaya, dia tidak sengaja bertemu saya lagi di pinggir jalan, sedang berjualan koran. Dia merasa sangat berdosa. Dia bilang, hidupnya tidak tenang melihat saya menderita karena perbuatannya dulu. Lastri menjelaskan sambil menyeka air mata. Lalu solusinya adalah mengkhianatiku, membohongi anak kandungnya sendiri. Suaraku meninggi. Saya tidak pernah meminta dia untuk menikahi saya secara siri, Mbak. Tapi dia memaksa. Dia bilang, dia ingin bertanggung jawab. Dia bilang, Mbak Risa adalah istri yang terlalu sempurna. Dan dia merasa kecil di depan Mbak bersama saya. Dia merasa dibutuhkan. Lastri menunduk. Penjelasan itu seperti belati yang diputar-putar di dalam lukaku. Jadi, karena aku terlalu sempurna, dia mencari pelarian pada wanita yang dia anggap sebagai beban moralnya. Logika macam apa itu? Aku berdiri, menatap Lastri dengan rasa jijik sekaligus kasihan. Kamu pikir dengan menerima dia kembali, kamu menolongnya, kamu hanya membantunya menjadi seorang pembohong yang hebat, Lastri. Dan bayi itu, dia akan tumbuh besar dengan mengetahui ayahnya adalah seorang pengecut yang tidak bisa jujur pada komitmennya. Aku melangkah keluar dari rumah itu tanpa menoleh lagi. Pikiranku sekarang hanya satu. Aku harus pulang. Mas Aris pasti sudah ada di rumah, menungguku dengan wajah suami teladan yang palsu itu. Aku harus mempersiapkan panggung terakhir untuknya. Sesampainya di rumah, suasana sunyi menyambutku.
lampu ruang tamu hanya menyala temaram. Aku melihat Mas Aris duduk di sofa, menyesap kopi yang aku buatkan tadi pagi. Dia tersenyum saat melihatku masuk. "Dari mana sayang?" Ibu bilang, "Kamu titip Bagas di sana?" tanyanya lembut. Aku tidak menjawab. Aku berjalan menuju meja ruang tamu, mengeluarkan ponsel rahasia miliknya, dan meletakkannya dengan keras di depan matanya. Senyum di wajah Mas Aris seketika luntur. Wajahnya berubah pucat pasi. Lebih pucat dari Lastri tadi siang. "Dek, ini dari mana kamu dapat ini?" Suaranya terbata-bata. "Jangan panggil aku Dek lagi, Mas. Nama itu terlalu suci untuk keluar dari mulut seseorang yang sudah membangun istana di atas tumpukan bangkai kebohongan." Jawabku tenang, namun setiap kata yang keluar terasa setajam silet. Inilah saatnya, titik di mana tidak ada lagi jalan kembali. Aku sudah menyiapkan semua bukti. Aku sudah tahu semua rahasianya. Dan malam ini, aku akan memastikan dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segala sesuatu yang selama ini dia banggakan. Mas Aris ternganga. Matanya terpaku pada ponsel lama yang kini tergeletak di antara kami. Keheningan yang tercipta begitu pekat, hingga suara detak jantungku sendiri terasa seperti pukulan palu yang menghantam dada. Dia mencoba meraih ponsel itu, namun aku lebih cepat menariknya kembali. "Mau cari alasan apa lagi, Mas? Mau bilang itu HP temen yang ketinggalan? Atau mau bilang itu cuma proyek simulasi?" Tanyaku dengan tawa getir yang terdengar menyakitkan di telingaku sendiri. Mas Aris mencoba berdiri, mendekatiku dengan tangan terulur, mencoba memasang wajah memelas yang selama 10 tahun ini selalu berhasil meluluhkan hatiku. "Risa, dengerin Mas dulu. Ini nggak seperti yang kamu bayangkan. Mas bisa jelasin semuanya. Itu masa lalu, Risa. Mas cuma kasihan sama Lastri." "Kasihan?" aku berteriak. Suaraku pecah, mengisi setiap sudut ruang tamu yang selama ini aku rawat dengan kasih sayang. "Kasihan, sampai kamu harus bawa dia ke rumah ini, ke kamar kita, Mas, di saat aku nggak ada." "Kamu pikir aku nggak tahu? Bagas, anak kandungmu sendiri, dia lihat semuanya. Dia lihat tante dengan muka luka itu di dalam rumah kita." Mendengar nama Bagas disebut, tubuh Mas Aris gemetar. Dia jatuh terduduk kembali ke sofa, menyembunyikan wajahnya di balik kedua telapak tangannya. Bagas lihat? Iya, dia lihat ayahnya berubah jadi orang asing. "Kamu tahu betapa hancurnya aku saat anak kita membisikkan itu dengan ketakutan?" "Dia takut, ibunya sakit. Kalau dia jujur, selama ini kamu anggap aku apa, Mas? Pajangan, supaya kamu kelihatan punya keluarga yang sempurna di depan rekan kantormu. Sementara di luar sana, kamu punya keluarga lain untuk memuaskan rasa bersalahmu." Aku melangkah maju, mengeluarkan map berisi foto-foto yang sudah kucetak dan bukti transfer. Uang yang selama ini dia sisihkan dari gaji yang seharusnya untuk masa depan Bagas, aku melemparkannya ke atas meja satu persatu. "Ini biaya sekolah Bagas yang kamu bilang potongan pajak. Ini tabungan renovasi rumah yang kamu bilang investasi gagal. Ternyata semua lari ke rumah kontrakan di pinggir kota itu." Mas Aris mulai menangis. Tangisan seorang pria yang ketahuan belangnya, bukan tangisan penyesalan yang tulus. "Mas hilaf, Risa. Mas merasa berdosa sama Lastri karena kecelakaan dulu. Mas cuma mau dia hidup layak. Tapi Mas nggak pernah ada niat buat ninggalin kamu dan Bagas. Demi Tuhan, Mas sayang kalian. Jangan bawa-bawa nama Tuhan di atas perbuatan nista kamu." "Aris," bentakku. "Sayang itu menjaga, bukan membagi. Sayang itu jujur, bukan menimbun rahasia sampai busuk. Kamu bilang Lastri adalah beban moralmu? Sekarang akulah yang akan jadi beban hukummu." "Maksud kamu apa, Dek?" tanyanya dengan tatapan ketakutan. "Aku sudah melaporkan ini ke atasanmu secara informal tadi sore. Besok pagi
surat resmi akan masuk ke kantormu. Kamu tahu kan, sanksi bagi pegawai negeri yang menikah siri tanpa izin dan melakukan penipuan data keluarga? Wajah Mas Aris berubah drastis. Dari memelas menjadi penuh amarah yang tertahan. Kamu mau hancurin karier aku? Kamu mau kita semua melarat? Kalau aku dipecat? Bagas, mau makan apa Risa? Pikir pakai logika. Aku lebih baik makan nasi garam, tapi hatiku tenang, daripada makan kemewahan dari uang yang dibalut kebohongan. Balasku telak. Dan jangan khawatir soal Bagas, aku masih punya tangan dan kaki untuk bekerja. Aku tidak butuh pria pengecut seperti kamu untuk bertahan hidup. Perdebatan itu semakin memanas. Mas Aris yang biasanya lembut mulai mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, menunjukkan sifat aslinya yang selama ini tersembunyi di balik sopan santun Jawanya. Dia mulai menyalahkanku, mengatakan bahwa aku terlalu sibuk dengan urusan rumah hingga dia merasa kesepian. Dia memutarbalikkan fakta, mencoba membuatku merasa bersalah atas pengkhianatan yang dia lakukan sendiri. Kamu itu terlalu kaku, Risa. Semuanya harus sempurna menurut kamu. Aku capek dituntut jadi suami sempurna di rumah ini, teriaknya sambil membanting gelas kopi ke lantai hingga hancur berantakan. Aku tidak bergeming. Aku menatap pecahan gelas itu, lalu menatapnya dengan pandangan kosong. Terima kasih, Mas. Terima kasih sudah menunjukkan siapa kamu yang sebenarnya malam ini. Pecahan gelas itu, itulah perasaan aku sekarang. Dan seperti gelas itu, aku nggak akan pernah bisa utuh lagi kalau tetap sama kamu. Aku berjalan menuju pintu kamar, mengambil koper yang sudah kusiapkan sejak sore tadi. Aku tidak akan membiarkan dia tinggal di rumah ini lagi. Keluar, Mas. Sekarang juga. Keluar dari rumah ini. Sebelum aku panggil warga untuk mengusirmu secara tidak hormat. Risa, ini rumahku juga. Aku yang bayar cicilannya. Rumah ini atas nama aku, Mas. Atas nama ayahku yang dulu memberikan uang muka sebagai hadiah pernikahan. Kamu lupa? Atau memori kamu sudah penuh sama rumah kontrakan Lastri? Mas Arizi terdiam. Dia baru sadar bahwa dia tidak punya kekuatan apapun di sini. Dengan langkah gontai dan wajah yang dipenuhi rasa malu, dia mengambil kunci mobilnya. Sebelum keluar, dia menoleh padaku dengan tatapan benci. Kamu akan menyesal, Risa. Kamu gak akan bisa hidup tanpa aku. Kita lihat saja nanti. Mas, siapa yang akan lebih dulu membusuk di dalam penyesalannya sendiri? Jawabku dingin sambil menutup pintu rumah ropet-ropet dan menguncinya. Begitu pintu tertutup, aku luruh ke lantai. Aku menangis, saya dejadenia, melepaskan seluruh sesak yang selama ini menghimpit paru-paruku. Di luar, suara mesin mobil Mas Aris menjauh, membawa pergi 10 tahun kepura-puran yang selama ini kuanggap surga. Di dalam rumah yang kini terasa sangat luas dan sunyi ini, aku menyadari satu hal. Kebenaran memang menyakitkan, tapi ia membebaskan. Sekarang, yang tersisa hanyalah puing-puing kehidupan yang harus kurakit kembali demi anakku. Bagas, aku menyeka air mata dengan punggung tanganku, menatap bayangan diriku di cermin ruang tamu yang kini tampak lebih tegas. Meski sembab, tidak ada lagi waktu untuk meratapi pria yang bahkan tidak mampu menghargai kesetiaannya sendiri. Aku harus kuat, karena esok pagi, sebuah babak baru yang penuh tantangan sudah menantiku di depan mata. 6 bulan berlalu sejak malam yang menghancurkan itu. Kehidupan memang tidak langsung menjadi mudah. Namun perlahan-lahan, warna mulai kembali ke dalam duniaku. Aku memulai usaha catering Kesil Koshilin dari rumah, memanfaatkan keahlian memasakku yang dulu hanya kunikmati bersama pengkhianat itu. Ternyata, kemandirian adalah obat paling mujarab bagi hati yang patah. Bagas kini tampak lebih ceria. Tidak ada lagi bisikan ketakutan atau tatapan bingung melihat perilaku ayahnya yang penuh rahasia. Kami sering menghabiskan waktu bersama di taman, tertawa lepas tanpa ada bayang-bayang kebohongan yang menghantui. Lalu, bagaimana dengan Mas Aris? Seperti pepatah yang mengatakan
bahwa apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Kabar tentang hancurnya karier Mas Aris menyebar dengan cepat di lingkungan instansinya. Laporan yang kukirimkan ternyata diproses dengan sangat serius karena adanya pelanggaran kode etik berat terkait pernikahan siri tanpa izin dan penyalahgunaan dana kantor. Dia dibebas tugaskan dari jabatannya secara tidak hormat. Kehormatan yang selama ini dia banggakan runtuh dalam sekejap, meninggalkannya tanpa martabat di mata rekan-rekan dan atasannya. Suatu sore, aku mendengar kabar dari seorang teman lama bahwa kondisi Mas Aris sekarang sangat memprihatinkan. Tanpa pekerjaan tetap dan dengan simpanan yang habis terkuras, dia terpaksa tinggal di rumah kontrakan kecil bersama Lastri. Namun, penderitaannya tidak berhenti di situ. Hubungannya dengan Lastri yang awalnya dibangun di atas rasa bersalah, kini berubah menjadi neraka baru. Lastri yang merasa Mas Aris tidak lagi bisa menopang hidupnya secara finansial, sering terlibat pertengkaran hebat dengannya. Mereka hidup dalam kemiskinan dan caci maki tetangga sekitar yang mengetahui skandal mereka. Bahkan, ku dengar Lastri akhirnya memilih pergi meninggalkan Mas Aris demi pria lain yang dianggapnya lebih mampu secara materi. Mas Aris kini tinggal sendirian di sebuah kamar kos sempit, mencoba menyambung hidup dengan menjadi pengemudi ojek daring. Pria yang dulunya selalu tampil necis dengan seragam dinas dan jam tangan mewah, kini terlihat kusam, lelah, dan menua jauh sebelum waktunya. Inilah karma yang harus ia bayar. Ia kehilangan istri yang tulus, anak yang mencintainya, dan karier yang ia bangun puluhan tahun hanya demi sebuah pelarian sesaat. Aku pernah secara tidak sengaja berpapasan dengannya di sebuah pusat perbelanjaan saat aku sedang mengantar pesanan catering. Dia tampak sangat kaget melihatku. Penampilannya jauh berbeda, badannya kurus, dan matanya sayu penuh penyesalan. Dia mencoba mendekat. Mungkin ingin mengucap kata maaf, atau sekadar menyapa Bagas yang sedang bersamaku. "Risa, boleh kita bicara sebentar?" Suaranya parau, terdengar sangat menyedihkan. Aku berhenti sejenak, menatapnya tanpa rasa benci, namun juga tanpa rasa kasih. Aku hanya merasakan kekosongan. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Mas. Hidupku sudah berjalan ke depan, dan aku harap kamu juga bisa belajar dari apa yang terjadi. Bagas bahkan tidak mengenalinya pada awalnya. Atau mungkin putraku memilih untuk tidak mengingat pria yang pernah memberinya trauma rahasia itu. Kami berjalan melewatinya begitu saja, meninggalkan Mas Aris yang berdiri mematung di tengah keramaian, meratapi segala sesuatu yang telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Dia kini adalah orang asing sejati di tengah kehidupan kami yang sudah mulai membaik. Pelajaran terbesar yang aku ambil dari perjalanan ini adalah bahwa kejujuran memang mahal harganya. Namun ketidakjujuran akan memakan biaya yang jauh lebih besar, yaitu kehilangan diri sendiri. Rumah yang dulu terasa asing, kini kembali menjadi tempat yang hangat dan penuh cahaya bagi aku dan Bagas. Tidak ada lagi bisikan yang membuat merinding. Yang ada hanyalah doa-doa tulus yang kami panjatkan setiap malam untuk masa depan yang lebih cerah. Kisahku mungkin adalah satu dari sekian banyak cerita tentang pengkhianatan di luar sana. Namun, aku ingin kalian tahu bahwa setiap wanita memiliki kekuatan untuk bangkit. Jangan pernah takut kehilangan seseorang yang bahkan tidak takut kehilanganmu. Karena saat satu pintu kebahagiaan tertutup, Tuhan akan membukakan pintu-pintu lain yang jauh lebih indah. Asalkan kita berani untuk melangkah keluar dari bayang-bayang rasa sakit. Terima kasih sudah mengikuti kisah perjuangan Risa sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kamu atau memberikan pelajaran berharga, silakan share video ini ke keluarga dan teman-teman. Kamu dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like agar kami bisa tetap semangat buat konten setiap hari yang menginspirasi dan menghibur kamu semua. Sampai jumpa di kisah dramatis selanjutnya.